Karina tersenyum begitu melihat mobil suaminya sudah terparkir di bagasi rumah. Ia baru saja pulang dari rumah Kumala. Tetangganya itu sedang mengandung dan diharuskan bed rest paling tidak sampai lewat trimester pertama. Jadilah ia sering main ke sana untuk menemani dan mengobrol. Suami kamu loh, semakin hari semakin gondrong rambutnya, Kar, ucap Bunda. Karina yang sedang minum menoleh sembari tersenyum lebar. Makin gondrong makin cakep kan, Bun? Lebih kelihatan maco. Bunda menggeleng heran. Iya, makin maco. Apalagi sekarang kumisan, berjambang. Mungkin kalau lama nggak ketemu, Bunda kira bukan menantu Bunda. Karina tertawa. Iya juga, perawakan suaminya terlihat berbeda. Sekarang usia kandungan Karina sudah memasuki 5 bulan. Dan itu berarti Bara sudah tidak potong rambut hampir setengah tahun lebih. Ya, kalau masih dirapikan sih sesekali oleh Karina. Ditambah entah kenapa, akhir-akhir ini Karina suka sekali memegang pipi Bara yang mulai ditumbuhi rambut halus. Jadi ia melarang Bara cukuran setiap hari. Untung suaminya manutnya mantap ampun. Tapi ganteng kan, Bun, suaminya Karina? Iya, ganteng di mata kamu. Kalau di mata Bunda masih tetap bapak kamu. Alah, bilang aja Bunda lagi kangen sama bapak karena udah berbulan-bulan LDR. Bunda mendengus, geli sendiri. Beliau memang tidak ikut pulang setelah acara syukuran tempo hari dan memilih tinggal di sini menemani Karina. Tapi minggu ini Bunda akan pulang karena kasihan melihat bapak yang menelangsa ditinggal sendiri. Makan malamnya mau dibuatin apa, Bu? Tanya Farida, asisten rumah tangganya. Berhubung Karina tidak mungkin atau lebih tepatnya tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, jadilah mereka menyewa ART, seseorang wanita berusia sekitar 50 tahunan. Aku mau sop ayam, lagi pengen makan yang hangat-hangat. Baik, Bu. Kar, itu Bara nyari kamu tadi. Sana samperin. Karina mengangguk dan berjalan senang menuju kamar. Ah, rasanya ia sudah tak sabar ingin memegang wajah suaminya. Terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Karina duduk di atas tempat tidur. Tangannya terulur mengambil handphone Bara yang tergeletak di atas napas. Ia membuka kuncinya dan membuka aplikasi M-Banking, mentransfer uang ke rekening aplikasi belanja online miliknya. Tak lama Bara keluar dengan handuk yang melilit pinggangnya. Pria itu menyugar rambutnya yang sudah sampai hampir sebahu. Karina tersenyum melihat hal itu. Entah kenapa, keren saja di matanya. Aku transfer uang dari M-Banking, Mas, ucap Karina. Bara mengangguk kecil. Seperti biasa, pria itu tak banyak berkomentar soal uang. Padahal Karina memegang kartu ATM sendiri. Tapi ia kadang suka usil mengambil uang dari rekening yang suaminya pakai. Karina duduk santai sembari selonjoran, memperhatikan Bara yang sedang memakai pakaiannya. Karina mengelus perutnya yang sudah membuncit. Kok bisa ya, Nak, seganteng itu ayah kamu? Ucap Karina sembari mengelusi perutnya. Ia tersenyum sembari memperhatikan gerak-gerik Bara yang dengan santainya memakai pakaiannya. Bara menoleh padanya. Wah, pandangan mesum itu. Bara menggeleng kecil membuat Karina manyun. Siapa yang mesum? Enak aja. Hendaknya tak terima. Siapa lagi? Bara menggerakkan dagunya mengkode ke arah Karina. Enggak lah ya. Lagian kalau mandang mesum emangnya kenapa? Sama suami sendiri kok. Karina membuang pandangan, tak mau melihat Bara yang tertawa menggodanya. Berarti ngaku ya, barusan mandang mas begitu.
Karina yang kesal melempar bantal ke arah suaminya, yang malah semakin tertawa melihat wajah kesal istrinya. Bara mengambil bantal di lantai kemudian berjalan ke arahnya, sembari memberikan handuk. Ia juga dengan cepat memasang hair dryer dan naik ke atas tempat tidur. Seperti biasa meminta Karina mengeringkan rambutnya. Karina kesal, namun ia segera mengubah posisi dan mulai mengusap kepala Bara dengan handuk. Ia sangat telaten merawat rambut Bara, padahal rambut sendiri tak sampai begininya ia rawat. Besok jadi USG kan? Tanya Bara, yang Karina tahu sejak minggu lalu terus mengajaknya ke rumah sakit untuk cek. Iya jadi, gak sabar banget. Bara berbalik ke arah Karina, kemudian memundukkan tubuhnya, mencium perut buncit istrinya. Ayah gak sabar mau ketemu kamu sayang, ucapnya sembari mengelus perut Karina. Karina tersenyum geli, tak terbayang saat anak mereka lahir nanti, mungkin suaminya ini akan lebih bucin pada anak mereka. Wah, ia bergerak, ucap Bara lagi dengan antusias. Matanya terlihat berbinar. Karina hanya tersenyum geli, terkadang sedikit meringis. Dengan tingkah anak di dalam kandungannya yang masih dalam perut, sudah terasa berbarnya. Kamu tahu ini, ayah ya, makanya geraknya heboh gitu. Bara melihat ke arah Karina, sembari tersenyum lebar. Karina tak pernah menduga kalau Pak Bara yang kaku dan lempeng dulu bisa berekspresi seperti ini. Ekspresi yang dulu tak pernah Karina bayangkan akan dia lihat. Pagi ini, mereka akan check up ke rumah sakit. Karina merasa bangga dengan caranya mendandani Bara. Rambut sebahu suaminya diikat sebagian, dan bagian bawahnya dibiarkan terurai. Belum lagi bulu-bulu halus di wajahnya, terkesan membuat Bara terlihat lebih maco, walau berbanding terbalik dengan aroma parfum yang menguar dari badan suaminya itu. Ganteng banget sih suami aku, kurang pakai softline warna biru ini. Vibes-nya udah kayak cowok-cowok di benua seberang sana. Karina tersenyum bangga. Tahu mas ganteng, kalau berewokan gini, dari dulu kali ya aku biarin mas berewokan. Yakin ngomong begitu? Sebelumnya kayaknya kamu risih kalau ada bulu di muka mas. Katanya geli. Karina nyengir. Iya sih, tapi kan sekarang beda. Walau ya, dia tidak tahu juga seleranya akan bertahan berapa lama. Pokoknya sekarang aku suka mas buluan di muka. Hahaha. Bara berdecak. Iya, asal jangan kamu uelin minyak firdaus lagi aja di muka mas. Karina makin ngakak. Ia saking inginnya berewokan Bara cepat tumbuh. Dia sampai membeli minyak yang katanya bisa cepat menumbuhkan rambut. Hehehe, maafkan istrimu ini ya mas. Bara tak kuat menahan senyum melihat Karina yang terlihat bahagia saat memegangi wajahnya. Sesampainya di rumah sakit, Karina menggandeng dengan Bara. Dia tersenyum fongah begitu melihat banyak pasang mata melihat ke arah mereka. Dia agaknya merasa bangga punya suami modelan Bara ini. Kalau dulu nyebelinnya minta ampun, tapi sekarang sweetnya malah gak kepalang. Seperti biasa, saat USG, Karina paling suka melihat ekspresi wajah Bara. Suaminya itu terlihat antusias. Kadang matanya juga seperti berkaca-kaca. Bara menyentuh tangan Karina dan mengelusnya pelan. Ia tersenyum lembut, membuat hati Karina terasa hangat. Wah, dedek bayinya kayaknya lagi malu, ditutupin pakai tangan, ucap dokter saat mereka hendak melihat jenis kelamin anak di kandungan Karina.
Gak kelihatan ya dok? Tanya Karina. Dokter menjelaskan hasil USG di monitor, dan Karina menoleh kembali melihat ke arah Bara yang sepertinya tak masalah kalau mereka belum bisa melihat jenis kelamin anak mereka. Mas yakin gak mau tahu jenis kelaminnya sampai lahiran? Mereka baru saja selesai pemeriksaan, dan tadi Bara bilang kalau dia tidak masalah, harus menunggu sampai lahiran. Padahal selama ini suaminya itu ngebet sekali ingin tahu. Bara menepuk lembut tangan Karina yang menggandeng lengannya. Gak apa-apa, melihat dia sehat aja mas sudah bahagia, ucapnya membuat senyum di wajah Karina merekah. Bulan lalu, saat ESG jenis kelaminnya belum terlihat jelas, jadi belum bisa dipastikan laki-laki atau perempuan. Yakin? Kan pemeriksaan berikutnya masih bisa lihat. Kita tebak-tebakan aja gimana? Karina berpikir sesaat. Dia sih tak masalah. Toh apapun jenis kelaminnya, ia tetap sayang dan bersyukur diberi kesempatan untuk mengandung dan menjadi seorang ibu. Oke, berarti kita harus siapin 2 nama dong. Bara mengangguk. Mereka memang belum mendapat nama yang cocok. Kalau Bara sudah menyiapkan beberapa nama anak perempuan, tapi sekarang mereka akan mencari nama untuk anak laki-laki juga. Kalau tebakan Mas, laki-laki atau perempuan? Tanya Karina, begitu mobil yang mereka tumpangi keluar dari parkiran rumah sakit. Bara menoleh singkat. Kata orang, kalau perutnya bulat gitu anak laki-laki. Tapi kamu semenjak hamil jadi makin cantik. Katanya kalau sering dandan berarti lagi mengandung anak perempuan. Karina tersenyum malu-malu. Bara baru saja memujinya kan, kalau dengan wajah lempeng dan hanya tersenyum tipis. Beneran aku makin cantik. Tanpa ragu Bara mengangguk. Ingat Bara dan sifat jujurnya. Cantikan mana sama sebelum hamil? Cantik semua, cuma sekarang auranya lebih anggun. Karina makin tak bisa membendung senyum di bibirnya. Ia mencolek dengan Bara gemas. Mas bisa aja deh, ucapnya. Kalau dia tahu mungkin saja Bara hanya menggombalinya. Iya, soalnya dulu cantik cuma auranya agak barbar, ucap Bara dengan wajah lempeng, membuat senyum di wajah Karina terhenti. Dia diam sesaat, namun kemudian tangannya dengan kesal menepuk lengan Bara cukup keras, sampai suaminya itu mengadu. Rasakan kebarbaranku. Bara bukannya marah, malah tertawa melihat kebarbaran Karina yang terlihat menggemaskan di matanya. Selesai memukuli Bara, ia langsung mengelus perutnya. Kamu jangan kayak ayah kamu ya nak, nyebelin. Kalau mau kayak ayah kamu, ambil mukanya aja, ngeselinnya jangan, ucapnya dengan wajah kesal melihat Bara. Jangan kayak bunda kamu juga, barbar. Hahaha. Tawa Bara membuat Karina makin berniat untuk mengerjai suaminya ini. Mereka sampai di mall. Hari ini Karina mau membeli baju baru. Bajunya di rumah sudah mulai mengetat karena perutnya semakin membuncit. Karina awalnya masih kesal dengan Bara dan tidak mau menggandeng lengannya. Namun saat melihat penampilan suaminya yang bisa memicu keinginan orang untuk jadi pelakor, jadi Karina menurunkan gengsinya dan menggandeng lengan suaminya. Mereka berjalan menuju toko khusus baju ibu hamil dan perlengkapan bayi. Karina memilih beberapa baju yang ia suka, sementara Bara entah ke bagian mana sambil membawa keranjang. Entah apa yang mau dibeli suaminya itu di toko, yang bahkan tak menjual baju pria dewasa.
Karina mencocokkan baju dress berwarna coklat di kaca. Dia suka desain baju ini. Simple, tapi terlihat elegan untuknya yang sedang hamil. Dia sedang suka memakai dress. Dia merasa dirinya lebih cantik kalau pakai dress dan rok. Farah berjalan ke arahnya sambil membawa 2 keranjang yang sudah penuh dengan perlengkapan bayi. Pria itu terlihat santai menaruh 2 keranjang tadi ke lantai di hadapan Karina. "Ini buat apa, Mas?" "Buat bayi kita," jawabnya santai, tapi terlihat jelas rona bahagia di wajahnya yang terlihat lempeng itu. "Tapi kan baru 5 bulan. Bara menatap bingung. "Emangnya kenapa?" "Kata Bunda pemali, tunggu 7 bulan. Gitu ya?" Karina menghembuskan napas pelan. Tak tega juga melihat suaminya yang sudah bersemangat memilih, tapi tidak dibeli. "Gak apa-apa deh, toh juga cuma mitos," ucap Karina. Bara terlihat ragu, namun Karina meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Sembari menenteng belanjaan yang cukup banyak, mereka berjalan menuju restoran Jepang. Karina sedang ingin makan sushi dan ramen. Sushi pakai wasabi, enak kayaknya. Selera Karina semenjak hamil ini memang agak melenceng dari kebiasaannya. Dulu boro-boro mau makan sushi pakai wasabi. Lihat orang makan sushi dengan ikan mentah saja Karina mual. Jangan makan yang pedas-pedas, sedikit doang. Tapi kalau nanti kebanyakan pakai wasabinya, Mas yang makan ya. Bara menoleh padanya dengan wajah nelangsa. "Bercanda, Mas. Bercanda kamu horor." Karina tertawa. Dia senang menghabiskan waktu bersama Bara begini. Biasanya Karina mageran mau keluar. Selain karena dia cepat lelah berjalan, juga karena dia masih sering mual, walau usia kehamilannya sudah lewat trimester pertama. "Itu bukannya Mbak Anggun ya?" Bara menoleh pada Karina yang kemudian melihat ke arah yang istrinya itu tunjuk. "Kayaknya sih iya. Ngapain dia di sini sendirian?" ucap Karina lagi, begitu melihat Anggun berjalan sendirian. "Mungkin mau ketemuan sama seseorang." "Iya juga." Anggun masuk ke restoran. Karina menarik lengan Bara untuk berjalan lebih cepat. "Aku penasaran dia mau ketemu sama siapa." "Nana." "Apa sih, Mas? Kepo doang." "Gak baik." Karina berdecak. Padahal di rumah saja, sebelum tidur mereka sering menghibah bersama. Karina mengintip, melihat ke arah Anggun yang sedang duduk sendirian. Kenapa dia nggak pergi sama suaminya ya? Mungkin sekarang mau ketemu sama suaminya. "Ayo, katanya mau makan sushi." Karina melihat ke arah wajah Bara yang agak kesal. Karina paham kalau suaminya ini mungkin masih marah akan kejadian itu. Sebenarnya bukan salah Anggun sih, tapi tetap saja itu terjadi karena temannya itu. 2 bulan yang lalu, Anggun melangsungkan pernikahan dengan pria pilihan orang tuanya. "Mas ya, jangan ditanya." Adik ipar Karina itu uring-uringan. Puncaknya ada yang menelpon Bara tengah malam dan meminta Bara untuk menjemput adiknya itu di bar. Karina ingat wajah marah Bara begitu ia membanting tubuh Hasea yang sedang teler ke atas sofa, menatap penuh kemarahan seperti hendak mengubur adiknya itu hidup-hidup. Dan Karina bergidik ngeri kalau ingat hal itu. Belum lagi besoknya, Bara menceramahi Hasea selama berjam-jam. Untung mereka tak baku hantam. Karina manut beranjak ke tempat tujuannya.
Toh Anggun mau ketemu siapa itu bukan urusannya. Bersambung.